Oke, iya. Seperti kita ketahui banyak sekali sekarang pasien-pasien datang dengan keluhan GERD ya, seperti yang sudah kita bahas ya, tapi belum live ya. Iya. Iya. Jadi GERD itu juga merupakan salah satu spektrum dari adanya kelainan di lambung ya. Tahunya kan pasien sakit-sakit saya ada lambung dok. Memang semua pasien punya lambung ya. Iya. Maksudnya adalah ada penyakit lambung atau gastritis. Namun seringkali yang tidak kurang digali lebih dalam, ternyata penyebabnya juga bisa berasal dari kantung empedu. Di mana peradangan kantung empedu kita sebut sebagai penyakit kolesistitis. Ya, jadi malam ini kita mau bicara nih sama teman-teman permasalahan selain penyakit lambung biasa adalah yang dipicu juga nyeri perut tersebut oleh adanya kolesistitis atau radang kantung empedu. Berarti kan kayak kolesistitis itu bahasa medisnya. Nah, kalau tadi bahasanya itu adalah peradangan kantung empedu. Nah, kalian tahu nggak sih kantung empedu itu bentuknya kayak gimana? Iya. Oke, kita akan mulai masuk. Sebelum adanya pertanyaan, sedikit menjelaskan tentang adanya lokasi kantung empedu. Ya, jika kita lihat, mungkin kurang jelas ya. Nanti ada lebih jelas lagi gambarnya. Bisa dinyumpulkan? Iya. Jadi bahwa kantung empedu letaknya adalah di belakang hati. Kadang-kadang pada tiap orang berbeda ya. Jadi dia bisa agak masuk ke dalam ya. Nah inilah kantung empedu yang memiliki bentuknya memang seperti kantung, tapi juga memiliki yang disebut sebagai leher dan dia akan masuk ke dalam saluran empedu dalam hati. Ya, ini lebih jelas lagi gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini kantung empedu ini memang ini jika hati dilihat dari belakang, ya, ini akan tertutupan oleh hati. Jadi seringkali memang nyerinya adalah di ulu hati di sini ya, tapi agak sedikit ke kanan. Sehingga pasien-pasien bilang dok, oh sakitnya memang khas sekali adalah pada daerah-daerah di atas pusat, jadi kita sebut sebagai daerah regio perut atas ya, karena ada yang setinggi pusat atau umbilicus, kita katakan setinggi umbilicus atau setinggi pusat maupun di bawah itu, dan regionnya kita sebut sebagai right upper quadrant. Right itu kanan ya, upper itu adalah di atas, kuadran adalah bagiannya ya. Nah, jadi kantung empedu ini dapat kadang-kadang seperti kita lihat di sini, ini berisi suatu ya, mungkin bisa di zoom operator. Ini adalah bisa berisi batu, seringnya batu kolesterol pada pasien-pasien yang mengkonsumsi diet tinggi kolesterol. Namun bisa juga pada pasien kurus, berisi batu pigmen pada pasien-pasien dengan kelainan darah seperti talasemi dan sebagainya, di mana batu empedu tersebut dapat berupa batu pigmen. Namun pada sebagian besar kasus memang batu empedu ini berupa batu kolesterol. Nah, kita lihat di sini apakah istilah kolesistitis ini ya, kolesistitis itis artinya adalah peradangan, kole adalah batu kantung empedu. Ya, ini apa ini? Ini adalah pankreas ya. Nah, kemudian jika batu empedu mengalami peradangan maka kita sebut sebagai kolesistitis. Mengapa radang? Bisa karena sering diakibatkan oleh batu. Nanti kita bicarakan mengapanya ya. Peradangan kantung empedu juga dapat terjadi tanpa adanya batu empedu ya. Nah, tanpa adanya batu empedu yang disebut sebagai kolesistitis akalkulus. Kalkulus artinya batu. Jadi jika tidak ada batu, jadi biarpun tidak ada batu bisa terjadi peradangan kantung empedu ya. Namun tanpa ada batu ini frekuensinya lebih sedikit daripada kolesistitis atau radang empedu yang memang ada batunya. Nah, gejalanya apa? Gejala dari orang yang menderita atau ada peradangan kantung empedu tadi biasanya adalah bisa akut, bisa kronis, atau awalnya bisa tidak hilang-hilang ya, kadang hilang timbul ya. Namun adalah nyeri pada area ulu hati, kemudian bisa ada rasa kembung ya, bersendawa, gas, mual, muntah, mirip-mirip dengan orang yang mengalami penyakit gastritis kronis ya. Atau kadang juga bisa diare pasiennya ya, sehingga mungkin disebabkan dipikirkan karena adanya kelainan pada ususnya, padahal diare tersebut karena adanya kelainan pada batu empedu. Kenapa pada kantung empedu? Karena empedu dibutuhkan untuk mencerna atau mendisis metabolisme lemak ya. Jika ada kelainan, kadang-kadang keluhan pada pasiennya adalah diare. Dia gejala yang parah dapat berkembang secara tiba-tiba ya. Kemudian timbulnya gejala yang parah bisa termasuk demam, mual, muntah, ya, menggigil, kekuningan pada mata, dan perut yang kembung. Ya, kemudian juga jika kita pegang daerah perut kanan atas dari pasien bisa kadang-kadang terasa pembengkakan atau membesar. Oke, kita kembali fokus ke gambar ini.
pada peradangan empedu yang kronik atau pasien yang sudah kuning bisa disertai rasa gatal. Jadi di dalam gambar pasien yang sedang menggaruk ya, mata kuning merupakan adanya peningkatan bilirubin atau zat empedu ya, yang di dalam awalnya kulit kemudian ke sklera sehingga matanya menjadi kuning. Nah, seringkali peningkatan empedu ini memang disebabkan oleh radang empedu ataupun penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi hati-hati jika ada mata yang kuning maupun tangan yang gatal atau seluruh tubuh gatal, mungkin ada suatu kelainan pada sistem hepatobilia atau sistem empedu hati dan empedu. Ya. Kemudian kapan bahayanya? Apa bahayanya kolesistitis ini? Pada kondisi yang sangat parah, di mana infeksi atau peradangan batu empedu, kantung empedu, ada kasus dengan adanya batu maupun tidak adanya batu, dapat menyebabkan infeksi yang menyebar ke dalam darah yang disebut sebagai sepsis leukemia, sehingga dapat menyebabkan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh. Kita lihat di sini bahwa dengan adanya fokus infeksi, kalau kita berbicara tentang infeksi, pasti kita mencari fokusnya. Kadang-kadang pasien sudah datang dengan kondisi demam dan infeksi berat, selalu pertanyaannya adalah dari mana dokumennya. Nah, sayangnya pada saat pasien sudah datang dalam kondisi berat, kita harus cari dulu fokusnya dari mana. Ya, nanti kita lihat, karena kita hanya melihat yang sudah ada di dalam darah infeksinya yang kita sebut sebagai kondisi sepsis. Ya, kita dilihat di sini pada kondisi sepsis ada fokus infeksi yang masuk ke dalam aliran darah, ya, kemudian akan juga masuk ke pembuluh darah ya, sehingga akan terjadi suatu gagal organ yang menyebar ke seluruh organ lainnya hingga berakibat hilangnya nyawa. Nah, kita akan membahas kenapa ini gambarnya seperti nyeri dada, karena pada beberapa pasien saya dan pasien pada umumnya terkadang nyeri pada peradangan kantung empedu atau kolesistitis ini tidak khas. Kadang-kadang nyerinya di ulu hati, kadang-kadang seperti orang sakit jantung di tengah ulu hati, walaupun kantung empedu di sebelah kanan dan jantung di sebelah kiri, namun terkadang tetap dirasakan di tengah, sehingga pasien akan khawatir bahwa nyerinya itu adalah berasal dari penyakit jantung. Satu hal yang harus menjadi pertanda yang khas adalah nyerinya terkadang pada kolesistitis atau radang kantung empedu ini adalah menembus ke belakang. Hal ini mirip dengan nyeri pada pasien yang menderita serangan jantung juga menembus ke belakang, sehingga memang harus diperiksa oleh dokter dengan seksama. Ya, ini adalah komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi, misalnya adalah terjadi perforasi salah satunya pada kantung empedu, bisa bolong atau bocor kantung empedunya. Kemudian apa saja penyebab orang bisa mengalami kolesistitis atau radang empedu? Ya, di sini kita ketahui salah satunya adalah virus ya. Ya, kemudian bisa juga akibat pasien dalam jangka waktu yang lama berpuasa ya. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit diabetes menurut kepustakaan lebih sering mengalami kejadian gangguan saluran hepatobiliar. Kemudian, nah buat adik-adik atau para guys, kalau udah guys nggak usah para ya. Kalau para guys dengan yang sedang berdiet secara drastis, ya hati-hati. Penurunan berat badan yang drastis tidak dianjurkan karena salah satunya bisa menyebabkan kolesistitis atau radang kantung empedu, bisa juga menyebabkan fatty liver ya, atau kejadian perlemakan hati. Memang pada kasus fatty liver itu harus menurunkan berat badan, tapi kalau drastis malah bisa bikin fatty liver juga. Jadi memang untuk organ hati kita harus berhati-hati dalam metabolisme. Jadi tidak sehat untuk melakukan penurunan berat badan lebih dari 2 kilo per minggu ya, atau maksimal memang 5 kilo sampai 6 kilo per bulan. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan radang kantung empedu selain adanya batu ya, tadi sudah dikatakan adanya penyakit-penyakit lain yang juga bisa menyebabkan radang batu kantung empedu, seperti kondisi hepatitis, infeksi hati, kelainan genetik ya, kemudian adanya polip, infeksi dari HIV, virus-virus lainnya. Nah, kemudian pada infeksi bakteri Streptococcus tifus ya, juga pada penyakit MAH atau adanya parasit, atau ada penyakit berat, luka bakar pasca operasi ataupun operasi perut bisa menyebabkan kejadian radang kantung empedu.
Jadi ini merupakan gambar ilustrasi untuk guys